Tubuh seorang wanita ditemukan terkubur di dalam sebuah kamar milik seorang pria yang baru saja ditemukan mengambang di sungai dengan banyaknya luka tusukan. Ada kejadian tragis di balik kematian kedua korban yang ditemukan secara terpisah. Konspirasi jahat, namun ada kesedihan yang menyertai motif pelaku untuk menghabisi korbannya. Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi dengan berbagai alasan. Seluruh informasi ini telah Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Eko Budianto, seorang ayah yang berasal dari Ponorogo, tengah berbahagia karena menimang anak pertamanya dan diberi nama Krisnanda Mega Pratama. Saat mendengar tangisan pertama bayinya, Eko berjanji dalam hati untuk membesarkan buah hatinya dengan baik dan membimbingnya ke jalan yang benar, agar berguna bagi bangsa dan agama. Eko yang merupakan seorang kepala desa, sering mengajak putra kecilnya ke balai desa jika ada pertemuan santai dengan beberapa penduduk atau hanya sekedar keliling kampung. Warga mengenal Eko Budianto sebagai ayah yang baik dan bertanggung jawab, begitu juga tanggung jawabnya sebagai Pak Lurah. Beberapa harapan umum para orang tua, setiap keringat yang jatuh diupayakan untuk membuat anak mereka bisa hidup dengan baik, juga memiliki pendidikan yang tinggi. Gak munafik rasanya jika tua nanti ingin anak-anak itu menjaga orang tua mereka dengan lembut, seperti halnya ketika mereka baru saja dilahirkan dan disayangi sepenuh hati oleh kedua orang tua. Begitu juga dengan Eko Budianto. Ia berharap anaknya dapat mengangkat derajat orang tua. Eko mengajari anaknya sopan santun dan belajar tentang ilmu ikhlas. Pokoknya si bapak satu ini berusaha sepenuh hati demi yang terbaik untuk keluarganya. Hal yang sama juga ia tanamkan pada anak keduanya yang bernama Tegar Fendi Pratama. Usia mereka terpaut jauh, namun ada sifat yang berbeda dari kedua kakak beradik itu. Tak terasa waktu semakin cepat berlalu. Krisnanda Mega Pratama atau biasa dipanggil Mega kini telah beranjak remaja. Seiring meningginya ukuran tubuh dibarengi dengan sifatnya yang juga tinggi hati. Rupanya Mega bukan anak yang penurut lagi. Entah dari mana sifat jeleknya itu muncul. Yang jelas ia mulai kasar pada orang tuanya. Apakah mungkin karena terlalu dimanja oleh ayah ibunya, ia menjadi seenaknya minta ini itu. Kalau nggak diturutin, bukan cuma ngamuk atau ngomel, dia bisa ngambil barang yang ada di rumah lalu digadaikan ke temennya atau dijual ke pasar loak. Lucu bukan? Di saat remaja lain bersaing agar mendapat nilai yang bagus, si Mega bersaing dengan waktu untuk mengosongkan rumah. Lalu duitnya buat foya-foya nggak jelas. Eko Budianto yang melihat kelakuan anaknya udah nggak bisa berkata lagi. Ia cuma bisa ngelus dada sambil ngelus kepalanya dan malah berdoa buat dirinya sendiri, supaya Tuhan terus memberikannya kesehatan. Lantas bagaimana sih keseharian Krisnanda Mega Pratama? Jadi teman-teman, saat kejadian ini terjadi, yaitu di tahun 2013, ia telah berusia 26 tahun. Bersama orang tuanya, Mega tinggal di Dusun Taman Asri, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Ayahnya adalah mantan Kades Karanggebang. Mega tercatat sebagai mahasiswa jurusan teknik di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo. Tampangnya terlihat cupu bukan? Tapi rupanya ia adalah suhu. Mega yang dulu beda dengan Mega yang sekarang. Ia mudah marah tak hanya pada orang tua. Namun teman-temannya juga pernah beberapa kali mengadu pada Eko bahwa anaknya melakukan tindakan buruk yang sangat meresahkan. Tapi namanya juga orang tua. Dia yang meminta maaf pada warga dan berjanji akan mengajari anaknya untuk bersikap lebih baik lagi. Meskipun Eko sendiri merasa nasihatnya udah gak didengar lagi oleh putranya. Contohnya saja, jika Eko memulai percakapan, Mega malah memalingkan wajah dan menuju dapur ngambil piring buat makan. Eko yang melihat hal tersebut lantas menghampiri dan mencoba berdamai lagi dengan anaknya itu. Tapi tiba-tiba, Mega malah melempar piring dan berteriak seolah mengusir ayahnya dari hadapan. Tak hanya itu saja, yang makin parah dari kelakuannya adalah ia kerap bergonta-ganti pacar. Bahkan Eko Budianto sampai kewalahan karena ada beberapa wanita yang datang ke rumah untuk membuat onar karena merasa dipermainkan oleh putra sulungnya. Di lain waktu, ketika Mega tidak diberikan uang jajan,
Ia nekat mengobrak-abrik lemari orang tuanya untuk mencari sertifikat rumah atau tanah supaya bisa dijual. Ada lagi, ia nekat mencuri apapun di dalam rumah yang bisa dijual, kemudian uangnya dibuat foya-foya atau jajanin pacarnya. Kalau dilarang, wah, orang tuanya bisa diancam dengan pisau. Di tahun 2013, keluarga tahu jika Mega tengah berpacaran dengan seorang mahasiswi bernama Suprihatin berusia 22 tahun. Wanita itu sering diajak pulang dan dikenalkan pada orang tuanya. Namun Suprihatin dilaporkan hilang sejak tanggal 28 Januari tahun 2013. Nah, sosok kedua yang perlu kita kenal adalah Suprihatin. Ia berusia 22 tahun, merupakan anak bungsu dari pasangan Sunarto dan Murtini. Mereka merupakan warga Dusun Banaran, Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Orang tuanya melapor pada polisi bahwa Suprihatin menghilang sejak tanggal 28 Januari tahun 2013. Barang berharga miliknya juga raib, seperti motor, laptop, ponsel, juga beberapa uang tunai. Seluruh temannya dimintai keterangan dan tak satu pun memiliki informasi yang berguna untuk penyelidikan. Orang tua Suprihatin panik gak karuan mencari keberadaan anak gadisnya yang tak kunjung pulang. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu. Saat itu malam hari tanggal 6 Februari tahun 2013, ketika Eko Budianto yang sedang berada di pos ronda bersama rekan-rekannya, tiba-tiba dihampiri oleh istrinya, seraya memberitahu bahwa Krisnanda Mega telah pulang ke rumah namun membawa motor yang entah milik siapa. Mendengar ini, Eko yang takut anaknya berbuat kriminal, bergegas pulang dan bertanya perihal motor yang dibawa Mega. Bukannya menjawab, Mega malah membanting beberapa barang, kemudian keluar rumah menuju pos ronda dan menonton televisi bersama temannya. Di sisi lain, Eko rupanya udah kesel setengah mati. Di dalam hati, pria parubaya itu seolah berkata bahwa jika bukan dirinya yang mati, maka anaknya lah yang mati. Ia merasa lelah, kecewa, dan gak ada harapan lagi buat memperbaiki sifat anaknya. Dia udah gak berdaya menghadapi cibiran warga. Cepat atau lambat, sepertinya ada korban jiwa yang mati di tangan anaknya itu jika ia tidak bertindak. Tak lama kemudian, Mega kembali ke rumah tanpa memperdulikan ayahnya. Ia menggelar tikar di ruang tamu dan tidur tanpa beban. Sedangkan Eko Budianto, pikirannya berkecamuk. Nafasnya turun naik, merasakan kemarahan yang luar biasa. Rasanya tak sanggup lagi mendengar ocehan dari putra sulungnya. Lantas malam itu juga ia keluar rumah untuk menghampiri teman anaknya yang bernama Aminuddin atau Udin berusia 25 tahun yang juga tetangganya. Eko berniat untuk menghabisi anaknya itu dan meminta bantuan Udin, yang disanggupi oleh Udin karena pria itu juga kesel karena Mega juga sering mengejeknya miskin. Sebab itulah, dengan tekad bulat keduanya kembali ke rumah Eko dan melihat target yang tengah tertidur pulas. Dengan modal sangkur di tangan, Udin memegangi kaki korban dan ayahnya menghujamkan sajam itu ke tubuh Mega berkali-kali. Saat itu korban sempat memberontak dan berusaha menghindari serangan. Namun ayahnya yang lagi beringas merasa gak ada ampun lagi buat putra sulungnya. Dalam pikiran Eko, daripada orang lain tewas di tangan sang anak, ia lebih memilih mengorbankan nyawa anaknya sendiri untuk menghindari masalah. Selanjutnya setelah korban berhasil dihabisi, jasadnya dibawa ke Kali Keang Ponorogo. Demi membuat alibi, mereka mengikatkan tali yang terbuat dari pelepah pisang agar seolah korban mendiskon nyawanya sendiri. Kemudian jasad itu dibuang ke kali, berharap dimakan buaya atau tenggelam ke dasar sungai dan gak perlu ngerepotin keluarga lagi. Singkat cerita, keduanya kembali pulang ke rumah masing-masing. Eko berpura-pura kehilangan anaknya dan melapor ke polisi. Berita hilangnya Mega membuat warga penasaran, dan seorang pemancing di Kali Keang menemukan jasad Mega pada hari Rabu. Penemuan ini pun menggemparkan warga desa Jetis dan membuat histeris keluarganya. Otopsi pun dilakukan mengingat tubuh Mega terdapat banyak luka sabetan sajam. Anggota Polres Ponorogo yang menyelidiki kasus ini meminta keterangan pada orang tua korban, dan jawaban dari si ayah terlalu berbelit-belit. Akhirnya setelah seharian penuh diinterogasi, Eko Budianto pun mengakui perbuatannya dan menceritakan seluruh rangkaian peristiwa berdarah malam itu, dan polisi menangkap Udin yang turut membantu pelaku utama.
Olah TKP digelar di rumah korban, tepatnya di ruang tamu. Namun saat penyidik melihat-lihat kamar korban, mereka malah menemukan bercak darah di dinding kamar yang udah mulai mengering. Mungkin orang biasa tak begitu mengenali ya, karena cipratan itu sudah mulai memudar. Kemudian, pandangan penyidik terganggu pada gundukan semen di bawah kasur milik almarhum Mega. Ketika kasur itu diangkat, terlihat cor-coran semen yang saat ditanya pada ibu dan adik korban, mereka tidak mengetahui hal itu. Namun sang adik mengingat bahwa pada tanggal 1 Februari, ia melihat kakaknya membawa semen dan terdengar seperti mencangkul tanah di dalam kamar. Saat itu ia tidak berani untuk bertanya, karena tahu perangai kakaknya yang kasar dan hanya membiarkan sesuka hatinya saja. Selain itu, penyidik lain juga memeriksa motor yang sempat dibawa korban ke rumah, yang ternyata itu adalah milik Suprihatin, yang pemiliknya juga raib entah kemana. Nah teman-teman, sebab itulah mereka mencoba membongkar gundukan di lantai kamar korban, dan surprise, petugas menemukan jasad wanita dengan pakaian yang masih utuh. Posisinya tertelungkup dan banyak bekas luka tikaman di tubuhnya. Setelah diidentifikasi, ia tak lain adalah Suprihatin. Penemuan ini membuat keluarga Eko menjadi terkejut. Ia nggak nyangka ada jasad yang terkubur di rumahnya yang dilakukan oleh Mega tentunya. Kini petugas mendapat kasus tambahan. Apalagi pelakunya udah modar di tangan sang ayah. Tapi penyelidikan pun terus dilakukan dengan menelusuri jejak Mega yang rupanya telah menjual ponsel korban di sebuah kios dengan harga Rp600.000. Sedangkan di dalam kamarnya ditemukan laptop milik korban. Dengan beberapa benda temuan itu, juga memahami sifat Mega, kuat dugaan jika ia ingin menguasai harta benda milik kekasihnya. Apalagi saat dimintai keterangan, ibu dan adiknya Mega bersaksi pernah mengingat di tanggal 28 Januari melihat keduanya bertengkar di dalam kamar. Ketika hendak melerai, keduanya malah diusir oleh Mega dan diancam akan dibunuh. Akhirnya keduanya pun pergi dan saat kembali pulang, mereka sudah tidak melihat lagi keberadaan Mega, begitu juga dengan Suprihatin. Sampai akhirnya mereka baru tahu jika wanita itu telah terkubur di dalam kamar. Hasil otopsi mengungkap jika Suprihatin mendapat 21 kali tusukan di tubuhnya. Kini Eko Budianto dan Udin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mereka akan terancam hukuman maksimal terkait dengan pasal 340. Sedangkan untuk korban yang telah menghabisi nyawa Suprihatin, ia dipastikan tidak mungkin mempertanggungjawabkannya di dunia. Dan dapat dipastikan ia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Nah teman-teman, pada awalnya Suprihatin diduga memiliki hubungan asmara dengan Mega. Nyatanya dalam penyelidikan yang berlangsung, fakta-fakta mulai terungkap. Salah satunya adalah dari rekan kuliah korban yang berkata bahwa Suprihatin memiliki pacar yang tinggal di Lampung. Jadi hubungannya dengan Mega hanya teman biasa. Untuk itulah keluarga pelaku dan keluarga korban sama-sama tidak saling mengenal. Apalagi Paman Suprihatin berkata terakhir kali melihat keponakannya itu tepat sebelum tanggal 28 Januari ketika menghilang. Gadis itu pamit untuk servis laptopnya. Saat itulah diduga Mega merayunya entah bagaimana caranya karena hanya Mega dan Tuhanlah yang tahu obrolan keduanya. Kini kita hanya bisa mendoakan agar korban dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Untuk keluarga korban semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Kalau gitu Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video.